Hai semuanya, Aku Riesha. dan aku Ayesa. Kali ini kita bakal menjelaskan tentang fotosintesis. Nanti kita bakal menjelaskan tentang siklus cahaya yang di dalamnya akan membahas tentang fotosistem 1, 2, jalur siklik juga non-siklik, dan juga siklus Kelvin-Benson. Yuk simak penjelasannya. Tumbuhan hijau atau berklorofil bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Dimulai dari air yang diserap oleh akar, melalui xilem, dan menuju ke sel daun. Tumbuhan juga menangkap karbon dioksida di udara dengan stomata ke sel daun. Kemudian, air dan karbon dioksida tersebut akan masuk ke dalam kloroplas daun. Di dalam kloroplas terdapat struktur berbentuk cakram yang disebut tilakoid dan dikelilingi ruang berisi cairan yang disebut stroma. Fotosintesis terjadi melalui dua reaksi, yaitu reaksi cahaya dan siklus Kelvin. Siklus Kelvin berlangsung di stroma, sedangkan reaksi cahaya berlangsung di membran tilakoid. Nah, reaksi cahaya merupakan tahapan fotosintesis yang di dalamnya terjadi pengubahan energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Karena membutuhkan cahaya, reaksi cahaya sering disebut sebagai light dependent reaction. Reaksi cahaya ini melibatkan dua proses di dalamnya, yaitu jalur siklik dan non-siklik. Jalur siklik bermula dari cahaya matahari yang masuk ke dalam kloroplas kemudian diserap oleh fotosistem 1. Pigmen aksesori menangkap foton dari cahaya matahari dan memicu pelepasan elektron dari klorofil. Elektron dari P700 ditransfer ke akseptor elektron primer, lalu terjadi transfer elektron. Elektron dari akseptor ditransfer ke ferredoksin, lalu masuk ke dalam kompleks sitokrom. Masuknya elektron ke dalam kompleks sitokrom ini mengakibatkan peningkatan energi sehingga mampu mengubah ADP menjadi ATP. Setelah itu, elektron akan ditransfer lagi ke plastosianin dan kembali ke fotosistem 1. Siklus ini berjalan secara berulang. Fotosistem yang ada di tilakoid terdiri atas molekul pigmen aksesori klorofil, yaitu molekul yang menyerap foton. Dalam molekul pigmen, cahaya yang diserap mengeksitasi elektron lebih cepat. Fotosistem akan menyalurkan energi eksitasi yang didapat oleh molekul pigmen ke pusat reaksi klorofil, yang nantinya akan mengoper elektron tersebut ke protein kompleks di membran tilakoid. Pada transfer elektron non-siklik, fotosistem yang dilibatkan adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 2 akan menangkap foton dari cahaya matahari. Hal ini mengakibatkan elektron di dalamnya tereksitasi atau terjadi transfer elektron. Elektron yang sudah ditransfer akan langsung diganti oleh proses fotolisis, di mana dia akan mengoksidasi molekul air dan membentuk ion H+, elektron bebas, dan oksigen. Kemudian, oksigen akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping fotosintesis. Elektron hasil pemecahan molekul air masuk dalam fotosistem 2, lalu diterima oleh akseptor primer fotosistem 2. Elektron yang ditransfer akan diangkut menuju kompleks sitokrom dengan bantuan plastoquinon. Energi dari transfer elektron ini digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma ke tilakoid, sehingga terjadi peningkatan energi. Energi tersebut digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP oleh enzim ATP sintase. Elektron berenergi lemah ini diangkut menuju fotosistem 1 dibantu oleh plastosianin, lalu ke akseptor elektron berikutnya. Setelah itu, elektron akan diangkut oleh ferredoksin dan diterima oleh senyawa NADP. Hal ini mengakibatkan terikatnya ion H+ hasil fotolisis air oleh NADP. Pengangkutan elektron inilah yang disebut transport elektron non-siklik. Bila kebutuhan ATP kurang mencukupi untuk respirasi seluler tumbuhan, maka akan dilakukan aliran elektron siklik dimulai dari fotosistem 1. Ketika kloroplas terekspos kepada sumber foton yang stabil, NADPH dan ATP akan lebih cepat disediakan ke jalur metabolisme di stroma. ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi cahaya akan digunakan dalam stroma sebagai sumber energi siklus Kelvin. Siklus Kelvin adalah reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah karbon dioksida dan beberapa komponen menjadi gliseraldehida 3-fosfat.
Perlu diketahui juga siklus Calvin dinamai berdasarkan penemunya, yaitu Melvin Calvin. Dalam siklus Calvin akan terjadi pemecahan karbon dioksida menjadi gula yang berbentuk glukosa. Terdapat 3 tahapan dalam siklus Calvin, yaitu fiksasi karbon, reduksi senyawa asam 3-fosfogliserat, dan regenerasi ribulosa bifosfat. Tahapan fiksasi karbon dimulai dari molekul ribulosa 1,5 bifosfat yang memfiksasi molekul karbon dioksida dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya terbentuk molekul dengan 6 atom C yang tidak stabil. Molekul inilah yang kemudian akan pecah menjadi 2 molekul 3-fosfogliserat atau PGA. Molekul 3-fosfogliserat akan mendapatkan gugus fosfat dari ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 2 molekul 1,3 bifosfogliserat. ATP yang telah digunakan akan berubah menjadi ADP. 2 molekul 1,3 bifosfogliserat akan menerima ion H+ dari NADPH, sehingga tereduksi menjadi 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Pada tahap ini dihasilkan 2 gugus fosfat. Siklus ini akan terus berlangsung dan untuk setiap 3 putaran, 5 molekul gliseraldehid 3-fosfat akan beregenerasi menjadi 3 molekul ribulosa 1,5 bifosfat. Pada tahap ini akan terbentuk 3 ADP dan 2 fosfat. Sisa molekul gliseraldehid 3-fosfat lainnya akan digunakan untuk membentuk glukosa, gliserol, atau asam lemak. Diperlukan 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat untuk membuat 1 molekul fosfat glukosa. Untuk itu, siklus Calvin harus berlangsung selama 6 kali untuk memproduksi 1 molekul glukosa. Molekul fosfat glukosa dapat melepaskan fosfatnya dan bergabung dengan fruktosa untuk membentuk sukrosa. Fosfat glukosa juga merupakan molekul awal yang akan digunakan untuk menyintesis pati dan selulosa. Oksigen yang dihasilkan dari reaksi cahaya akan dikeluarkan kembali melalui stomata yang nantinya berguna untuk keberlangsungan hidup makhluk lainnya. Sedangkan glukosa yang dihasilkan dari siklus Calvin akan diantarkan ke seluruh bagian dari tumbuhan melewati jaringan floem. ATP berlebih yang dihasilkan dari aliran elektron siklik akan digunakan kembali oleh tumbuhan untuk melakukan respirasi seluler. Jadi, siklus Calvin dan siklus cahaya itu keduanya saling berkaitan, di mana siklus cahaya akan menghasilkan 2 ATP dan NADPH sebagai sumber energi untuk siklus Calvin, dan siklus Calvin menghasilkan ADP dan NADP+ untuk selanjutnya diubah menjadi energi dalam siklus cahaya.